Selamat malam teman-teman youth semua, dimanapun kalian berada, yang di luar kota maupun yang di dalam Salatiga. Apa kabar? Aku harap semua kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan diberkati Tuhan selalu. Dan malam hari ini aku cuma mau mengingatkan teman-teman untuk follow akun IG Instagram Youth dan Instagram gereja kita yang ada di bawah ini. Langsung di follow ya, karena setiap harinya akan ada ayat-ayat harian yang bisa menguatkan maupun menegur kita, supaya kita setiap hari terus bertumbuh menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gereja kita di bawah ini, supaya teman-teman gak pernah ketinggalan nih info-info ataupun video-video ibadah yang ada di setiap hari Jumat dan setiap hari Minggu. Dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu ibadah ya di Youth setiap hari Jumat jam 6 sore dan hari Minggu jam 8 pagi. Pastikan teman-teman mempersiapkan diri sebelum kita beribadah. Oke, saatnya kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Shalom teman-teman semua. Malam ini kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berikan pengagungan kita untuk Tuhan kita. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku
mengucap syukur Tuhan setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Setiap hari semuanya Tuhan sudah sediakan dan tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan ya Bapa. Dan saat ini Bapa, kesempatan yang indah Tuhan Kau berikan buat kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang memperbarui hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan, dan kiranya setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami membuka hati kami Tuhan, kami memberikan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua. Terima kasih atas undangannya di ibadah Youth FHCC IFGF Salatiga. It's an honor, sungguh. Terima kasih banget. Kenalin dulu, nama saya Babe Yohan. Biasanya dipanggil Babe Yohan, tapi namanya aslinya Debbie Yohanes Kristianto. Aku juga kuliah di UKSW zaman dulu, zaman tahun 92. Oke, sebelum kita mulai sharingku pada hari ini, aku ingin kita semua berdoa terlebih dahulu. Yuk. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami untuk kami bisa bertemu di tempat ini Tuhan, walaupun lewat online Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami bisa belajar sesuatu untuk hari ini ya Tuhan. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Agar kami tetap terus mencintai-Mu, agar kami terus tetap mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dan tema kali ini saya ingin kasih judul mengejar tentang kehidupan yang benar. Mengejar tentang kehidupan yang benar. Wah, menarik sih, menarik karena ini adalah dasar dari kekristenan. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih buat cowok-cowok, tentunya buat cowok-cowok. Yang cewek-cewek entar dulu ya, cewek-cewek entar dulu. Khusus yang cowok-cowok. Pernah nggak kalian ya sekarang ini kalian itu sedang ngejar gebetan cewek? Aduh, pernah nggak? Gimana rasanya? Apa yang kalian lakukan pada saat kalian lagi ngejar cewek? Pasti ya. Kalau gua dulu ya, aku pasti akan nyari nomor handphonenya, WA-nya. Mungkin sekarang dulu nggak ada IG, nyari IG-nya gitu kan. Pokoknya gimana caranya? Tanya temennya, dia sukanya apa, makanannya tuh yang kesukaannya apa, warna favoritnya itu apa. Pokoknya ada aja segala macam usaha untuk kita bisa mengejar si doi. Wow, gitu deh. Iya dong. Atau mungkin makan kalau misalnya udah bener-bener serius ya, kalau memang bener-bener tulus nih ya, kita nggak bakal ragu-ragu kalau misalnya kita harus deketin adiknya dulu, deketin mungkin papa mamanya. Ayo, berani nggak deketin papa mamanya gitu ya. Kalau gue sih zaman dulu aja begitu. Jadi sempat tuh waktu aku lagi PDKT sama Cece, sekarang yang jadi istriku, aku sempat dipanggil. Oh, nggak ada masalah bagi aku. Memang aku serius sama dia. Waduh. Nah, kalau memang kita serius, pasti kita akan lakukan segala-galanya untuk mendapatkan dia. Tapi gimana kalau misalnya pada saat lagi ada saingan? Saingannya udah mulai kasih ngajakin makan di tempat yang rada mahal gitu ya, dibandingin kita. Terus kita jadi lemas, kita jadi nggak serius, kita nggak jadi, waduh udah deh desperate deh, gua nih aduh kalah gua, nyerah gua. Kalau aku sih nggak, aku tetap akan ngejar dia selama masih bisa, why not gitu ya. Nah, gini, sekarang yang gue mau tanya adalah, gimana kalau kita dengan Tuhan? Apakah kita mau tetap mengejar Tuhan sampai dengan hari ini? Kalau kita mau deket sama Tuhan, kita mau deket, pengen terus mencintai dia, apakah kita masih terus mencari Tuhan? Apakah kita terus dengan kondisi seperti ini loh, kita harus online lah, semua harus
semua harus berada di rumah lah. Dulu kan enak, waktu kita ada di gereja kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi sekarang apakah kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan? Apakah kita masih bisa serius ngerasain hadirat Tuhan kalau benar-benar pada saat kita ada di rumah? Jangan-jangan itu udah hilang semua. Gini gue tuh sering ditanyain gini, soalnya kalau misalnya ngikut Tuhan tuh nggak enak, susah, suruh doa pagi lah, dijauhin temen lah, waktu main kurang lah, waktu main PUBG berkurang lah, suruh sate lah, suruh ibadah online lah, ngabisin kuota gitu kan. Tapi hari-hari gini memang seperti itu sih, memang kita harus cari Tuhan, mau gimana lagi ya. Nah, hari ini memang aku pengen share khusus untuk teman-teman yang ada di IFGF Salatiga, teman-teman youth, karena hari-hari ini yang memang sedang dihancurin sama iblis, yang sedang kehilangan anak-anak muda karena mereka sudah kehilangan jalan yang benar itu seperti apa, kehidupan yang benar itu seperti apa. Karena di dalam kehidupan yang benar itu ada mujizat, ada kasih, ada sukacita. Mari kita lihat nih di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan sederhana Indonesia begini. Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai kehendak Allah. Tetapi yakin kepada Kristus. Tetap yakin kepada Kristus. Walaupun dengan masa-masa seperti ini, berbuat kasih kepada semua orang, bertahan dalam penderitaan, dan tetap bersikap lemah lembut. Nah, ini yang hari-hari ini di masa-masa pandemi seperti ini, di mana kita harus masih sudah di rumah, harus social distancing, gimana harus pakai. Nah, ini nggak boleh ketemu saudara itu, wah itu udah kebiasaan kita. Kalau misalnya itu pelukan itu sudah biasa gitu kan. Tapi sekarang udah nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Nah, kita gimana masa-masa seperti ini kita tetap bisa melakukan kehidupan yang benar. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ngomong begini, pursue a righteous life, kejarlah kehidupan yang benar, a life of wonder, faith, love, steadiness, courtesy, sebuah kehidupan yang penuh dengan keajaiban, life of wonder, penuh dengan iman, dengan cinta, dengan kemantapan, dan dengan rasa hormat. Hari-hari ini kita kehilangan. Masa zaman sekarang ini ada memang, ya mungkin aku percaya masih ada, dan saudara-saudara di sana masih ada. Tapi jangan sampai kita hari-hari ini udah nggak percaya lagi sama mujizat. Jangan sampai hari-hari kayak gini kita sudah kehilangan iman. Iman kita udah nggak tahu kemana. Mau berdoa terus pandemi selesai, nggak selesai. Kita mengharapkan kita mencintai Tuhan sudah hilang. Kita sudah nggak bisa menghargai lagi orang tua, kita nggak bisa lagi menghargai pasangan kita, lawan jenis kita. Jangan-jangan seperti itu dalam masa-masa pandemi ini. Nah, mari kita belajar sama-sama. Aku pengen share dulu pengen cerita dulu tentang kitab Timotius. Nah, kitab Timotius ini adalah kitab yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Nah, karena Timotius ini ditugaskan oleh Paulus untuk dia itu ditugaskan misi kayak rasul gitu, dikirim ke Efesus karena jemaat di Efesus lagi ada masalah. Jadi dia mengirim Timotius supaya dia mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Nah, Paulus itu menulis surat sebagai penolong, guidance-nya buat si Timotius supaya Timotius itu bisa tahu ini loh guidance-nya seperti ini, guidance seperti ini, seperti Paulus sedang mengequip si Timotius, sama seperti para pemimpin yang ada di FGF sedang mengequip kalian, sedang memperlengkapi kita semua. Sama, surat ini sama. Di masa-masa pandemi ini kami para
leader akan mengequip saudara-saudara semua. Nah, kenapa dengan gereja ada apa dengan gereja Efesus? Nah, gereja Efesus ini menarik ya, guys. Karena gereja Efesus itu terkenal awal-awal dia terkenal dengan gereja yang kerasulan. Wow, gereja kerasulan, gereja yang sangat dekat awal-awal. Karena dari gereja Efesus ini itu awalnya itu adalah dia yang mengirimkan rasul-rasul kemana-mana ke seluruh dunia. Gereja Efesus. Tetapi di dalam Wahyu 2 ayat 4, Wahyu 2 ayat 4 dikatakan bahwa gereja ini telah meninggalkan kasih mula-mula. Memang dia sudah jadi satu predikat, dia mendapatkan gereja kerasulan, bahkan di tengah-tengah orang lain yang sedang menyembah dewa Artemis, ini jemaatnya tetap menyembah Tuhan. Tapi dia telah meninggalkan kasih mula. Dia tidak pindah agama, dia tidak hilang keyakinan, tapi dia hanya kehilangan kasih mula-mula. Dia hanya kehilangan kita masih percaya sama Yesus Tuhan, tapi sudah nggak ngerasain lagi hadirat Tuhan, nggak ngerasain lagi cintanya Tuhan, nggak ngerasain lagi passion yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari sama-sama kita belajar hari ini untuk kita tetap bisa merasakan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar itu adalah tadi kita bisa merasakan mujizatnya dengan nyata, life of wonder, iman yang tetap teguh, love, steadiness, dan courtesy. Ya, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengerti, mengejar kehidupan yang benar. Yang pertama adalah kita perlu sadar bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Sebelumnya itu adalah kita harus mengerti dulu sampai seberapa jauh saudara kenal yang namanya Yesus. Kalau saudara mengenal nama Yesus cuma sekedar kata-kata, belum mengalami dalam kehidupan sehari-hari, ya marilah belajar sama-sama untuk mengenal Dia. Semua yang ada di Alkitab mampu melakukan banyak mujizat. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab mampu mengadakan semua mujizat gara-gara dia sudah mengenal siapa Allah mereka. Yosua, dia yakin dia bisa nyebrang laut, membelah laut, karena sejak zaman dia di Mesir Allah sudah melindungi bangsa Israel lewat tulah-tulah. Mereka menyeberang laut mati, Tuhan memberkati, menyertai mereka selama 38 tahun di padang pasir. Si Yosua melihat dengan mata sendiri bahwa Allahku, Allah Israel luar biasa. Makanya dia dengan yakin bisa percaya bahwa Allah akan merobohkan tembok Yeriko yang tebal itu. Semua tokoh yang ada di Alkitab sadar dulu, ngerti bahwa siapa Allahnya kita. Nah, siapa Allahnya kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Nah, pada saat kita sadar bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita, kita akan berjalan dengan mantap, dengan kemantapan. Aku akan kasih share di ayat di Ibrani 13 ayat 5b. Ngomongnya begini. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. I'll never let you down, never walk off and leave you. Dia nggak pernah ninggalin kita. Saudara, pada saat Tuhan Yesus ngajarin kepada murid-muridnya tentang mujizat, dia ajak murid-muridnya berada di tengah-tengah masyarakat, orang-orang, nyembuhin orang buta, nyembuhin orang kusta, gitu ya, berada di tengah-tengah kerumunan. Tetapi pada saat dia ngajarin murid-muridnya tentang dirinya sendiri, tentang masalah-masalah yang dia akan hadapin, pada saat di mana? Pada saat di kehidupan sehari-harinya mereka sebagai nelayan. Mau tahu contohnya? Pada saat dia ada di laut. Jadi yang peristiwa yang pertama, pada saat Tuhan Yesus bersama dengan muridnya, Tuhan Yesus tidur di perahu. Nah, sementara ada ombak. Wah, muridnya pada bingung sampai dia bangunin, Tuhan, kita mau mati nih Tuhan. Kamu tuh kok nggak percaya sih? Gue kan ada di sini. Artinya dia cuma ngomong begini. Even Tuhan nggak ngelakuin apa-apa aja, Tuhan sedang istirahat aja dalam tanda kutip ya. Bukan berarti Tuhan sekali-sekali Tuhan nggak pernah istirahat, dia selalu bekerja. Tapi dia pengen nunjukin bahwa dia tuh nggak pernah ninggalin kita.
Dia pengen nunjukin kepada murid-muridnya kalau Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin mereka. Tuhan Yesus nggak pernah. Peristiwa kedua, sempat dia ditinggalin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyuruh nyebrang duluan. Dia mau berdoa di Taman Getsemani. Nah, dia disuruh nyebrang duluan. Tapi pada saat Tuhan Yesus tahu bahwa itu ada badai, dia pengen nunjukin kepada manusia. Dia pengen nunjukin kepada murid-muridnya sampai dia menanggalkan kemanusiaannya. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia dan sekarang dia adalah 100% Allah. Dia harus menanggalkan kemanusiaannya supaya dia bisa berjalan di atas air untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau itu bukan murid-muridnya, mungkin Tuhan Yesus nggak akan berjalan di atas air. Tapi dia pengen nunjukin kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya bahwa aku akan selalu bersama-sama dengan engkau. Bahkan pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga tuh, Tuhan Yesus dia sudah mati di atas kayu salib, bangkit 40 hari, ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya. Hari terakhir dia ngomong gini, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Dia mau naik ke surga nih. Dia sampai pesan kepada murid-muridnya, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi saudara, yang perlu kita ketahui untuk kita bisa mengejar kehidupan yang benar, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua adalah mintalah Tuhan berbicara. Iya, mintalah Tuhan berbicara. Setelah kita sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, ayo dong, ajak ngobrol Tuhan. Jangan dibiarin Tuhan itu sebagai emblem aja. Jangan biarin Tuhan itu sebagai kalung doang. Ya. Dia tuh Allah yang hidup. Ajak ngobrol. Satu peristiwa yang menarik pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan Petrus ngomong begini di Matius 14 ayat 28-29. Petrus ngomong begini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kata Yesus, datanglah. Nah, yang menarik yang pengen saya share di sini adalah gini. Yang menjadi doanya Petrus, dia berdoa bukan untuk ombaknya berhenti. Tuhan, kalau emang itu engkau, biarlah ombak ini berhenti, Tuhan. Enggak. Dia minta, Tuhan, kalau engkau itu memang itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Karena menurut dia, kalau emang itu Tuhan, dia selalu melakukan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan. Kok bisa? Peristiwanya itu pada saat Petrus mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Pada saat itu, muridnya Tuhan Yesus, Petrus ini, udah semalaman. Kalau menurut aku teliti, dia mulai dari jam 9 malam sampai jam 12 siang besoknya. Nggak dapat ikan sama sekali. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang naik ke perahunya, bertolaklah sedikit belakang, terus dia bilang jalannya tuh pindahin dari kiri ke kanan. Mungkin dari kiri ke kanan atau kanan kiri itu gak ada tulisannya. Pindahkanlah jalanmu. Menurut dia, ini orang ini kali ya. Gua tuh semalaman nggak dapat ini. Aku tuh ahli di bidang nggak cuman si Paulus loh, nggak cuman si Petrus. Semua nelayan di situ ada di tempat posisi itu dan mereka nggak dapat ikan. Jadi menurut dia yang disuruh sama Tuhan Yesus itu hal yang mustahil. Tetapi yang Petrus bilang, tapi karena engkau yang nyuruh, aku akan melakukannya. Pada saat dipindahin jalannya itu ada banyak sekali ikan bisa ditangkap dan sampai jalannya mau koyak, sampai kapalnya mau tenggelam, sampai yang lain pun kewalahan dapetin ikan. Hal yang mustahil. Saat itu Petrus belajar. Petrus tuh luar biasa. Petrus itu dia belajar. Oke, harus nunggu Tuhan yang ngomong dulu dan dia harus mikir-mikir. Mungkin Tuhan untuk ngeredain ombak itu enteng, mungkin kecil, mungkin siapa aja bisa melakukannya. Tapi hal yang sangat mustahil adalah aku berjalan di atas air. Dan dia mengatakan bahwa
Oke, datanglah Tuhan Yesus bilang. Dan dia datang, dia sempat berjalan di atas air. Wow. Jadi jangan kita melangkah dulu. Biarlah kita mendengar firman Tuhan dulu. Karena firman Tuhan itu, karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan dulu, baru kita bisa melangkah. Nah, masalahnya adalah kadang begini. Kadang itu kita salah dalam kita meminta dalam doa. Kita berpikir, Tuhan, biarlah dari corona ini ya Tuhan selesai. Mungkin bukan itu doanya. Mungkin masalahnya adalah, Tuhan, biarlah dia menyukai aku Tuhan. Atau Tuhan, biarlah bisnis ini beres Tuhan, dari orang-orang itu semua pada langganan ke gue. Atau Tuhan, biarlah orang tuanya bisa mencintai aku. No. Tuhan gak bakal ngejawab doa-doa seperti itu. Cluenya adalah pada saat Petrus minta, akan terjadi perubahan iman di dalam Petrus. Dan Tuhan Yesus menjawab. Jadi cluenya, kalau itu mengubah karaktermu, kalau itu menambah iman kita semakin bertambah, Yesus pasti akan melakukannya. Karena itu penting buat kita mengenal Dia, mengejar kehidupan yang benar di dalam Dia, supaya iman kita bertambah, supaya kita sadar akan ada mujizat-mujizat. Tuhan pasti akan melakukannya. Hari-hari ini mari kita berdoa, belajar berdoa yang benar. Yang ketiga adalah, setelah kita sadar bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, dan yang kedua adalah kita minta dulu, dengerin dulu firman Tuhan, dengerin dulu suaranya Tuhan. Dan yang ketiga, saat itu juga mari kita sama-sama taati perintah Yesus. Jadi saat Petrus mendengar perintah Tuhan, datanglah, dia nggak bilang gini, oke Tuhan, tunggu reda dulu baru gue jalan. Enggak. Saat itu juga Petrus langsung jalan di atas air. Jadi yang ketiga, mari kita sama-sama pada saat kita mendengar firman Tuhan, langsung taatin. Matius 7 ayat 24 begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapa yang bijaksana? Adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya. Mari hari-hari ini, pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita sering belajar, saat teduh terus, memang akhirnya kita mendengar suara Tuhan. Caranya gimana ya? Cuma itu caranya. Setelah kita mendengar firman Tuhan, langsung kita melakukannya. Jangan berhenti cuma mendengar doang. Lakukan setelah kita mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, hari-hari ini di masa-masa pandemi ini, kami mau mengejar kehidupan yang benar ya Tuhan. Kami gak mau menjadi orang-orang biasa. Kami gak mau menjadi orang-orang yang lemah, takut karena pandemi ini gak selesai-selesai. Tapi kami mau Tuhan Yesus, firman-Mu tuh gak pernah berubah. Karena kami berdiri di atas firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau menyadarkan diri kami bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun kondisinya, apapun keadaan ekonominya, apapun masalah-masalah yang kami hadapin, kami mau percaya bahwa Allah pencipta alam semesta, Allah yang selalu bersama-sama dengan seluruh kejadian-kejadian yang ada di Alkitab, Allah yang sama itu bersama-sama dengan kami saat ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu terlebih dahulu Tuhan, baru kami melakukannya Tuhan. Kami mau Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan. Setiap hari Engkau berbicaralah kepada kami. Buat kami punya kerinduan untuk kami mendengar akan firman-Mu, haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kami mau Tuhan Yesus, kami mau untuk kami punya kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu. Tidak hanya mendengar saja Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, supaya kami bisa menikmati kebenaran-kebenaran daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan
dan merema di dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adikku, rekan-rekan youth dari IFGF Father's House Salatiga dan juga semua yang melihat, mendengar, hari ini kita sudah diberkati oleh Pastor Babe Yohan, yaitu youth pastor dari GBI Gajah Mada Semarang. Dia adalah sahabat saya, dia adalah teman saya. Sejak SMP saya bertemu dengan dia dan kita sudah diberkati luar biasa hari ini. Dan saya berdoa bahwa ini akan terus berlanjut, bahwa dia akan menjadi berkat. Saya ucapkan terima kasih buat rekan saya ini, buat saudara saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sungguh saya diberkati, sungguh kami diberkati, dan ini adalah satu kehormatan yang besar karena seseorang yang sudah lama memiliki hati untuk youth bisa memberkati kita hari ini. Dan saya berdoa untuk Pastor Babe Yohan, Tuhan memberkati engkau dan keluargamu dan terus menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita akan tutup sesi hari ini dengan kita akan berdoa dan kita akan menerima doa berkat. Untuk itu saya ajak untuk setiap kita untuk berdoa dan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Anugerah kasih setiamu ada pada setiap kami. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan, yang telah Engkau limpahkan kepada kami, hatimu yang telah Engkau berikan buat kami lewat Pastor Babe Yohan dari Semarang. Kami bersyukur buat anugerah kasih setiamu yang melimpah Tuhan lewat dia dan keluarganya. Biarlah keluarga ini diberkati, biarlah keluarganya Tuhan diberi kekuatan, inspirasi bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih. Pelayanannya diberkati, seluruh pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka lakukan diberkati, anak-anaknya diberkati. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Dan sebentar kami tutup ibadah kami dan kami percaya anugerah kasih setia Tuhan ada pada kami. Untuk itu, saudara-saudaraku, kasih Tuhan, anak-anak muda, hari ini terimalah berkat dari Bapa di surga dan aminkan perkataan ini. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah perjalananmu, dan diberkatilah setiap hal yang kau sentuh dengan tanganmu. Tuhan akan buat berhasil. Dan saat ini terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.